Bangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 170. Mari kita bergembira.
Mari kita berdiri. Mari kita bergembira ria, menyanyikan lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira ria, mendengarkan lagu syukur bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita persembahkan segala doa, ucapan syukur, dan segala permohonan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Di dalam perayaan Ekaristi kita akan mendengarkan bagaimana Yosua meninjau kembali segala karya Allah bagi umatnya. Ia mau menunjukkan segala anugerah yang telah mereka peroleh. Injil pun dapat kita baca dari segi ini, baik hidup berkeluarga maupun hidup selibat demi kerajaan Allah, banyak merupakan suatu anugerah. Kesetiaan kita bukanlah semata-mata hasil usaha kita, melainkan suatu jawaban kepada Allah yang menciptakan kita untuk jujur dan setia. Kita persembahkan juga dalam perayaan Ekaristi doa syukur kita atas ulang tahun anak terkasih Arnoldus Martir Wangge yang genap 18 tahun, yang saat ini sedang menempuh calon pendidikan imam calon Keuskupan Agung Makassar atau Projo Keuskupan Agung Makassar di kelas retorika atau tingkat retorika. Dan kita juga mau berdoa buat anak kita Alex Ang yang besok siang akan berangkat ke Surabaya melanjutkan studi calon imam di Ordo Dominikan. Semoga Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, dan menyertainya dalam segala tugas, persiapan-persiapannya, dan juga menghantar dia tiba dengan selamat sampai di Surabaya besok dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melanjutkan studinya di Ordo Dominikan. Dengan rendah hati kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau senantiasa ada beserta kami. Engkaulah yang memberi segala milik yang kami miliki, dan kami terima berkat kemurahan hati-Mu. Semoga kami meluhurkan misteri bahwasanya Engkau telah menciptakan kami dan penuh belas kasih terhadap siapapun yang menyerukan nama-Mu.
Bapa, kami mau ikut bersyukur, bergembira, serta berbahagia bersama dengan anak kami Arnoldus Martirwange yang kini genap 18 tahun. Terima kasih atas penyertaan, bimbingan, dan rahmat-Mu yang ia terima, ia alami dalam hidup. Terlebih lagi atas panggilan hidup sebagai calon imam-Mu untuk Keuskupan Agung Makassar, yang mana sekarang ia lagi menempuh pendidikan di tingkat retorika Seminari Menengah Santo Petrus Claver, Makassar. Semoga Engkau membimbing, menyertai, dan memberikan kesehatan serta semangat hidup dalam tugas belajar dengan tekun, sabar, dan juga dengan semangat pengorbanan serta kedisiplinan yang tinggi. Dan semoga segala cita-citanya ini dapat terwujud, tercapai seturut kehendak-Mu, dan Engkau juga berikan kebahagiaan, sukacita dalam hidup bersama dengan orang tua, papa, mama, kakak, dan adik-adik dalam hidup setiap hari. Bapa, kami juga mau berdoa secara khusus bagi anak kami Alex Ang yang akan melanjutkan pendidikan calon imam di Ordo Dominikan Surabaya, yang mana besok siang akan berangkat menuju ke Surabaya. Kami mohon pendampingan bimbingan-Mu supaya dapat tiba dengan selamat, sehat walafiat ke tempat tujuan, dan Engkau membimbing dia, menyertai dia sepanjang perjalanannya dan juga sepanjang persiapan tahun-tahun calon imamatnya. Dan Engkau senantiasa menyertai, menguatkan dia agar dengan tekun, sabar, dan dengan penuh semangat berjuang untuk mencapai cita-cita yang Kau berikan kepadanya, dan Engkau membantu dia dalam segala perjuangannya. Berkati pula orang tua, mama dan papa, kakak-kakak, sanak keluarga, supaya mereka tetap juga saling mendukung dan saling mendoakan dalam hidup, agar mereka juga tetap bahagia dan sehat walafiat. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Dahulu kala nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya dan memberinya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir, dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri, kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, kalian lama tinggal di padang gurun.
Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedangkan mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu, Balak bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, maka para warga kota itu berperang melawan kalian, dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh, bukanlah pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, kekal abadi kasih setianya. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Kekal abadi kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Kekal abadi kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Kekal abadi kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya. Kekal abadi kasih setianya. Yang membebaskan kita dari para lawan kita. Kekal abadi kasih setianya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Lalu mereka bertanya,
Rabi, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia pun bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jikalau demikian, mengapakah Musa memerintahkan kami untuk memberi surat cerai jikalau orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimulah, maka Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia pun berbuat zina. Maka murid-muridnya berkata kepada Yesus, jikalau demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya, tetapi ada orang yang berbuat demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan Injil Matius hari ini, gereja melalui Yesus Kristus, Sang Putra Allah, mengajarkan kita akan keluhuran panggilan hidup berkeluarga dan panggilan hidup selibat sebagai imam dan juga biarawan-biarawati. Apa yang mau ditunjukkan di sana? Bahwa semuanya itu dipanggil untuk dapat memuliakan Tuhan. Dengan berkeluarga, orang membangun kebersamaan, orang senantiasa mau memuji dan memuliakan Tuhan dalam pekerjaan, dalam kesetiaan, dan dalam tanggung jawab. Maka kebahagiaan dalam hidup berkeluarga tidaklah serta-merta datang begitu saja. Semua harus diupayakan, ditempuh lewat jalur pengorbanan karena cinta. Dan dalam cinta kasih itu orang harus menunjukkan kesetiaan pada pasangan satu sama lain, kesetiaan pada keluarga, anak-anak, dan orang tua. Memang tidaklah mudah untuk mewujudkan kesetiaan itu karena dibutuhkan pengorbanan. Banyak hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi, tetapi kesetiaan menunjukkan betapa kita mau meluhurkan panggilan itu dan juga mengagungkan panggilan yang Tuhan percayakan kepada setiap orang, kepada kita. Demikian juga hidup sebagai biarawan, biarawati, hidup sebagai imam, hidup selibat, itu juga adalah panggilan yang luhur, panggilan yang mulia, karena dikatakan ada orang yang tidak kawin karena memang atas kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Jadi tujuannya terlebih untuk memuliakan Tuhan melalui karya, melalui pelayanan, melalui kehadiran, dan segala macam tindakan pekerjaan yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah juga yang ditegaskan kembali dalam bacaan pertama oleh Yosua pada bagian terakhir dari kitab Yosua ini. Yosua mengingatkan kembali betapa Allah mencintai umatnya, dan karena cintanya ia membuktikan melalui karya-karya yang agung, karya-karya yang mulia. Allah setia mendampingi umatnya sejak dari keluaran di Mesir menuju kepada tanah terjanji, bahkan juga dalam saat-saat yang penuh dengan tantangan, kesulitan di tengah-tengah padang gurun yang serba berat. Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan setia karena dia tahu hanya dalam kesetiaan itulah orang beroleh kehidupan,
orang beroleh kebahagiaan. Maka marilah saudara-saudari kita juga mau menjalankan tugas panggilan kita masing-masing melalui pelayanan kasih dan juga dalam semangat kesetiaan, pengorbanan dalam hidup setiap hari. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Mada Bakti 2, 3, 4. Tuhan terimalah. Ya Tuhan, Kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, berkatilah kiranya kami dengan roh putra-Mu, yang karena persembahan ini hadir di tengah-tengah kami. Dialah Yesus pemimpin kehidupan kami dan pemimpin semua orang dan semua bangsa. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudah memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, juga saudara-saudari kami yang meninggal karena berbagai macam penyakit, khususnya karena virus corona. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Secara khusus juga kami ingat akan saudara kami, Bapak Felix Ane, Bapak Urbanus Mangambe, dan Bapak Paulus Sumadi, yang dalam beberapa hari ini telah menghadap dikau. Semoga mereka semua dapat berserah dalam ketentraman dan damai-Mu. Dan semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihani dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah
Bapa yang Maha Setia, semoga sabdamu menguasai kami, dan semoga hidup kami dicuai oleh roh-Mu, agar terdapat kebebasan bagi semua orang yang hidup di dunia ini. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat salve, penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Halaman 1 nomor 1. Ku sujudlah ya Rabbi surga sang, ku bersembah, oh Tuhan termegah. Kudus, 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 selamanya kudus. Hormat bagi Allahku dalam hati kudus. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati Putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. amin. Kita doakan lembaran hijau halaman 10, doa kepada hati kudus Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan sumber air yang menyegarkan dan memberikan kami hidup, dan yang olehnya kami diselamatkan. Kami mohon kepadamu, ingatlah kiranya apa yang telah Kau sabdakan. Air yang hendak Kuberikan akan menjadi sumber air yang membual untuk kehidupan yang kekal. Berikanlah kami air itu, agar kami tidak akan haus lagi. Berikanlah kami hati yang baru, kirimkanlah kami roh yang baru, bentuklah hidup kami menurut undang-undang-Mu. Semoga kami selalu menyegani Dikau dan mengikuti teladan-Mu, supaya kami boleh menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan lambang cinta yang besar, tempat kami menemukan Dikau dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Sesungguhnya cinta Bapa jualah yang menyerahkan putranya bagi kami. Cinta Putra jualah yang rela menjadi sesama kami. Cinta Roh Kudus jualah, dalamnya kami memiliki kehidupan yang sejati. Ya Tuhan, hati kami merupakan hati gereja, keluarga umat Allah, yang di dalamnya kami semua bersaudara.
Persatukanlah kami dalam cinta dan kedamaian-Mu, sebagai anak-anak keluarga yang sama jua. Di dalamnya Engkau merupakan saudara yang sulung, dan Allah merupakan Bapa yang maha baik. Curahkanlah roh keluarga ini ke dalam hati kami, sehingga merajalah cinta di antara semua orang. Amin. Litani Hati Kudus Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus Bait Kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus kemah Allah yang Maha Tinggi. Kasihanilah kami. Hati Yesus rumah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama semua orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Amin. Halaman 14 Tontung Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremus et lui
documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitore laus et jubilatio Salus Spiritus sit et benedictio Procedensi Apusque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi, Yang mengandung segala kesegaran. marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Puji syukur nomor 205. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus. terpujilah Roh Kudus, Penghibur kita.
Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci, Terpujilah yang terkandung dengan suci. dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda, Terpujilah Bunda Maria. yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci, Terpujilah Allah. dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Mada Bakti 66, halaman 247, Mada Kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan